Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 26 ayat 1 sampai 6. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya. Benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah, dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 27. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bangunlah rumah imanmu di atas wadas yang kokoh. Akhir-akhir ini marak di media sosial para pengajar iman atau apologet Kristen Katolik yang berupaya untuk menangkal serangan-serangan, bahkan penyesatan terhadap ajaran iman Kristiani. Mereka memberi pencerahan dan penjelasan iman secara detail, sehingga banyak yang terbantu menghadapi penyesatan karena mendapat penguatan atau pencerahan. Sesungguhnya, ayat-ayat dalam bacaan Injil Matius hari ini termasuk dalam konteks pengajaran Yesus tentang beberapa hal penting. Khususnya dalam perikop, hal pengajaran yang sesat. Melalui perikop ini, Yesus mengingatkan para murid dan pengikut-pengikutnya agar waspada terhadap penyesatan. Untuk itulah, Yesus menguatkan pengajarannya dengan perumpamaan tentang dua macam dasar. Batu karang diidentikan dengan iman yang kuat, kokoh terhadap berbagai macam godaan atau tantangan. Selanjutnya pasir mewakili kerapuhan, kelemahan krisis yang akan merugikan iman seseorang. Selain itu, Yesus menambahkan, kualitas iman tidak diukur dari orang yang berseru-seru, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak Bapa. Saudara-saudari terkasih, iman itu akan semakin kuat jika kita rajin mendengarkan sabda, lalu mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Iman kita akan tahan uji jika ia diuji dan dimurnikan oleh sabdanya, dan itulah dasar pewartaan iman kita. Harus diakui bahwa dewasa ini kita sering temukan orang yang begitu mudah beralih agama atau keyakinan, meninggalkan gereja. Apa yang menjadi faktor penyebab? Mayoritas ditemukan jawaban adalah diantaranya kedangkalan iman, menjauh dari persekutuan gereja, kurang merawat iman sehingga imannya rapuh, ibarat orang bodoh yang membangun rumah imannya di atas pasir. Datanglah badai dan banjir serta angin dari orang atau aliran yang dengan berbagai cara memperdaya dengan segala jaminan duniawi, sehingga terbawa dan hanyutlah imannya. Inilah fenomena atau tantangan yang perlu disadari dan dijaga agar kita tetap berakar serta kokoh dalam iman kita. Cintai dan rawatlah iman kita. Saya terinspirasi dari semboyan orang Katolik militan yang sekiranya sangat cocok untuk permenungan ini. Lahir Katolik, hidup Katolik, mati Katolik. Slogan ini tidak sebatas slogan, namun berefek positif jika kita hargai dan maknai dengan iman yang dalam. Kabarkan, kibarkan, dan kobarkan iman kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.